mau minta gerasi ngaku dulu dia bunuh Mirna misalnya. Gak ada om sing mau minta gerasi ya. Jadi sarannya Bang Hotman untuk minta gerasi dan mengakui salah itu tidak akan pernah dilakukan oleh Jessica. Kalian bisa cek guys. Jadi Bang Otto Hasibuan sudah press release. Dia sudah menyampaikan bahwa Jessica tidak akan mengajukan gerasi. Karena apa? Karena dia tidak akan pernah mau mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Gak apa-apa wis di penjara 20 tahun, katanya begitu. Bagus. Salut. Integritasnya tinggi. Terus dia mempertahankan dignity-nya dia sebagai manusia. Saya tes sendiri, ternyata memang kopinya benar-benar rasanya dan bau. Saya ngetes sendiri. Ngetes. Berarti kan diminum tahu rasanya. Kok masih bisa bikin video? Kok masih hidup? Ngetes lo bro. Bentar, itu habis itu perutnya sakit atau gimana? Kalau misalnya perut lo sakit, ya mungkin. Aduh, gue bingung tiba-tiba ngetes sendiri. Baunya busuk rasanya. Ayah Mirna ngeles cuma imajinasi saat bilang punya botol sianida. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, sempat mengucapkan kalimat yang berisi soal kepemilikan botol sianida. Ucapan yang dikeluarkan pada 2016 ini viral pada 2023 usai dokumenter High School Murder Coffee and Jessica Wongso dirilis. Saya ada botolnya tuh yang dipakai menampung racun, kata Edi beberapa tahun silam. Edi sempat meralat perkataannya, namun karena sudah diucapkan publik, yakin bahwa ucapan pertamanya adalah yang benar. Nggak punya. Saya menduga botol ini karena dari Australia. Jadi, sampel daripada parfum, kecil dan bening, ralatnya. Edi Darmawan baru saja memberikan klarifikasi ketika berbincang dengan Karni Ilyas mengenai perkataannya pada beberapa tahun silam. Ia mengaku saat itu hanyalah imajinasi saja. Itu saya mengaku salah, itu sebenarnya cuma imajinasi saya. Ini kok botol sampai ke situ? Otak saya itu karena saya sudah kesal, tutur Edi, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Sabtu 7 Oktober 2023. Setelah itu, Edi meminta maaf. Ia merasa sudah menyebarkan informasi bohong terkait botol sianida. Saya minta maaf, lupakan saja, itu hoax ya, terang Edi. High School Murder Cafe and Jessica Wongso yang membahas tentang kematian Mirna saat ini menjadi sorotan. Dokumenter tersebut bertengger di posisi teratas pencarian Netflix di Indonesia. Lantangnya ayah Mirna ngaku kasih uang ke Reza Indragiri di kasus Jessica kayak orang pintar aja. Setelah tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kini kembali menarik perhatian netizen hingga menjadi viral lagi. Di tengah keviralan tersebut, pengakuan ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, menarik perhatian netizen. Edi Darmawan blak-blakan mengakui memberi uang kepada ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Ia mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk menyogok atau suap Reza Indragiri dalam kasus kopi sianida tahun 2016 silam. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri sebelumnya mengaku mendapat uang dari orang tak dikenal saat menjadi narasumber soal kasus Jessica Wongso. Hal itu diungkap Reza dalam film dokumenter Netflix High School Murder Coffee and Jessica Wongso. Dikasih uang dan patut diduga kuat uang itu adalah trade-off agar saya berhenti bicara tentang kasus tersebut, kata Reza Indragiri di film High School. Reza Indragiri kemudian membawa uang itu ke KPK. Saya serahkan ke KPK. Jumlahnya saya tidak tahu, kata Reza. Menjawab pengakuan Reza, Edi Darmawan mengakui memang dia yang memberi. Betul, itu saya akuin deh, ini malam saya ngaku, kata Edi Darmawan Salihin. Edi bercerita saat itu ia bertemu Reza dalam sebuah stasiun televisi untuk membahas kasus kopi sianida Jessica Wongso. Setelah diwawancara, keduanya duduk di dalam satu ruangan.
Kita jadi narasumber itu waktu saya jadi ayah korban. Si Reza sebagai ahli forensik. Di interview, kita duduk di ruang duduk. Dikasih makanan, kue, minum, terus saya tanya, "Bang, naik apa? Naik kereta atau bus?" Dia rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya, kata Edi. Terus, kita baiklah, saya sih nggak mau musuhan sama siapa juga. Dianya aja yang mabuk, nggak tahu dibayar Oto Hasibuan apa nggak, itu dia ngomong gitu. Tambahnya, kemudian Reza Indragiri ke toilet untuk buang air. Saat itulah Edi memasukkan uang ke dalam tas Reza Indragiri. Dia kencing, terus saya selipin duit beberapa juta perak lah gitu, kata Edi. Edi Darmawan Salihin mengaku memberi uang tersebut untuk ongkos pulang Reza Indragiri. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang, kasihan nih. Dia kan jadi narasumber, kan suka dikasih duit kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat duafa. Nah, ceritanya seperti itu, kata Edi. Jadi saya itu yang kasih, bukan orang lain. Nggak, saya ngaku. Tambahnya, Reza Indragiri lantas membawa uang tersebut ke KPK. Dia lari ke KPK. KPK orang teman saya di situ. Dia telepon. "Ed, lu kasih duit sama siapa itu?" katanya. Karni Ilyas sebagai pembawa acara ILC lantas menanyakan maksud dan tujuan Reza Indragiri membawa uang itu ke KPK. "Ngapain dia ke KPK?" tanya Bang Karni. Edi menyampaikan Reza Indragiri melaporkan uang pemberian Edi Darmawan sebagai suap. Nggak tahu dia mabok. Dia ke KPK katanya saya nyuap 3 juta perak. Nyuap kan di situ paling sedikit 1 miliar rupiah dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? Dia cuma komentator begitu, kata Edi Darmawan. Saya akuin sekarang nggak apa-apa. Kenapa? Ya laporin aja, tambahnya. Setelah dari KPK, Reza Indragiri juga melapor ke polisi. Dia ke polisi akhirnya. Disuruh KPK ke polisi aja lu. Ya polisi tahu sendiri, Palmerah. Kenapa? Lu dikasih ongkos kali. Dia polisi telepon saya tuh polisi. "Pak Edi, itu dia bilang nyogok buat apa sih? Orang kayak gitu modelnya ngomongnya aja ngaco kayak orang pintar." "Kagak, gua kasih dia uang buat ongkos pulang ke Bogor. Rumahnya Bogor jauh, ya udah deh ntar gua yang atur." Uang pemberian Edi Darmawan akhirnya diambil polisi. Malah duitnya diambil, selesai lu, pulang tangan kosong, katanya. Saya yang kasih, saya akuin. Aku Edi Darmawan, soal uang Reza Indragiri. Ayah Mirna klaim punya bukti rekaman yang tidak dihadirkan di sidang. Edi, kasihan Jessica. Setelah rilisnya film dokumenter I School Murder Coffee and Jessica di Netflix, kasus kopi sianida kembali disorot. Masyarakat kembali mempertanyakan, benarkah Jessica pelakunya? Ramai kembali kasus sianida membuat beberapa pihak muncul kembali untuk menerangkan proses sidang Jessica yang digelar di tahun 2016. Salah satunya